Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku SPM Plus US untuk anak SD tahun 2022. Dan sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video dari halaman sebelum dan sesudahnya silahkan cek di kolom deskripsi. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku SPM-nya. Matematika paket 1 yaitu halaman 79. Ini halaman 78, berarti yang sebelah sini halaman 79. Matematika paket 1 US 2022. Pilihan ganda nomor 1 hasil dari, sudah ada saya tulis di sini. Hasil dari 28.675 ditambah 12.740 dikurang 4.698, hasilnya adalah 36.717, yaitu yang C. Nomor 2, seorang pedagang memiliki persediaan 8 karung beras dan masing-masing berisi 25 kg. Beras tersebut kemudian dimasukkan ke 5 wadah sama banyak. Banyak beras yang terdapat di setiap wadah adalah, caranya adalah 8 dikali 8 karung sebentar dulu. Ya, 8 karung dikali 25 kg kemudian dibagi 5 wadah. 25 dicoret dengan 5 artinya 25 dibagi 5, hasilnya saya taruh di atas yaitu 5. Baru 8 dikali 5 sama dengan 40 kg. Jadi 5 wadah tadi, setiap satu wadah terdapat 40 kg. Jawabannya adalah yang B. Nomor 3, soalnya sudah saya tulis di sini, negatif 49 dikurang negatif 87 ditambah negatif 25. Negatif 49 turunkan, negatif ketemu negatif jadi positif, 87 turunkan, positif ketemu negatif menjadi negatif, 25-nya turunkan. Utangnya 45 dibayar 87 kembali 38. Negatif 25 diturunkan, ya ini bacanya seperti biasa, 38 dikurang 25, hasilnya adalah 13, jawabannya adalah yang C. Nomor 4, sebuah bak penampungan yang berbentuk kubus telah terisi air setengah bagian. Jika volume air di dalam bak yang setengah tadi adalah 108 liter, panjang rusuk bak tersebut adalah, untuk menghitung panjang rusuk bak, kita harus penuhkan dulu airnya adik-adik. Jika setengah bak itu atau setengah bagian adalah 108 liter, berarti kalau penuh berarti tinggal 2 dikalikan 2 aja ya. Dari 2 dikali 108 sama dengan 216 liter. Sekarang kita 216 liter itu sama dengan 216 dm pangkat 3. Cara mencari rusuknya adalah akar pangkat 3 dari 216 dm pangkat 3 adalah 6 dm. ABC-nya itu satuannya cm adik-adik. Jadi kita harus rubah dm-nya menjadi cm. dm ke cm itu turun satu tangga, berarti dikali 10. 6 dikali 10 hasilnya adalah 60 cm. Jawabnya yang B. Nomor 5, KPK dari 36, 42, dan 54 dalam bentuk faktorisasi prima adalah 36. Faktorisasi prima harus dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itulah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kita bagi dulu dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Kalau tidak bisa baru 3. Kalau tidak bisa baru 5 dan 7 dan seterusnya. Oke. 36 dibagi 2 18. 18 bagi 2 9. 9 bagi 2 tak bisa, langsung bagi 3 sama dengan 3. 42 dibagi 2 21. 21 dibagi 2 tak bisa, langsung bagi 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 54 bagi 2 27. 27 bagi 3 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Dilingkari dilingkari bilangan primanya adik-adik. Kemudian ini faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Faktorisasi prima dari 54 adalah 2 dikali 3 pangkat 3. Kemudian untuk mencari KPK-nya yang sama kita lingkari. 2 pangkat 2, 2 dan 2 ini adalah sama, kita lingkarin. Pilih yang besar adik-adik. Di antara 2 pangkat 2, 2 dan 2, yang besar adalah 2 pangkat 2, kita jadikan KPK, tulis di sini. Kemudian 3 pangkat 2, 3 dan 3 pangkat 3 ini kembaran kan, kita lingkarin, tapi kita pilih yang besar. Di antara 3 pangkat 2, 3 dan 3 pangkat 3, yang besar adalah 3 pangkat 3, silakan ditulis di sini sebagai KPK. Dan 7 yang nggak ada pasangannya tetap kalau untuk KPK harus ditulis juga.
tulis di sini 7. Berarti faktor KPK dari 36, 42, dan 54 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 7. Jawabannya adalah yang D. Nomor 6, sebanyak 66 siswa laki-laki dan 44 siswa perempuan SD Merah Putih akan mengikuti kegiatan pramuka. Mereka akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri atas siswa-siswa laki-laki dan perempuan sama banyak. Kelompok paling banyak yang dapat dibentuk adalah jawabnya. Kita cari FPB-nya. Sama seperti tadi menggunakan pound faktor, 66 dibagi 2 sama dengan 33, 33 dibagi 3, 11. 44 bagi 2, 22. 22 dibagi 2, 11. Faktorisasi prima dari 66 adalah 2 kali 3 kali 11. Faktorisasi prima dari 44 adalah 2 pangkat 2 dikali 11. Untuk mencari FPB, kita lingkari yang kembar seperti tadi. Tapi kalau tadi dipilih yang besar, untuk FPB kita pilih yang kecil. 2 dan 2 pangkat 2 dilingkari karena sama, tapi yang kecil adalah 2. Silakan 2 ini ditulis di sini sebagai FPB. 11 dan 11 sama, silakan dilingkari dan pilih yang terkecil. Sama-sama kecil, ya udah salah satunya aja ditulis di sini sebagai FPB. Jadi FPB-nya adalah 2 dikali 11 sama dengan 22, jawabannya yang D. Nomor 7. Ayah memiliki kayu sepanjang 1,8 meter dan bambu sepanjang 1,58 meter. Pernyataan yang sesuai dengan keterangan tersebut adalah, kita cari dulu ya adik-adik ya. Kita jadikan kayu dan bambunya menjadi bilangan desimal saja, biar kita cepat tahu mana yang lebih panjang. Kayu 1,8, bambu 1,58. 1,5/8 ini kalau jadikan pecahan desimal menjadi 1,625. Jadi 1,8 lebih besar dari 1,625. Jadi kayu lebih panjang dari bambu. Jawabnya adalah yang C. Nomor 8, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 15,1/2 meter dan lebar 8,2 meter. Luas lapangan tersebut adalah, rumus mencari luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya 15,5 dikali 8,2. 15,5 ini kita jadikan ke pecahan desimal aja, yaitu jadi 15,5 dikali 8,2. Hasilnya adalah 127,1 meter persegi. Jawabannya adalah yang C. Nomor 9 dibaliknya adik-adik. Perhatikan gambar berikut. Sudah saya perhatikan. Perbandingan antara banyak siswa yang memakai topi dan banyak siswa yang tidak memakai topi adalah jawabnya. Yang memakai topi adalah 9 orang, yang tak pakai topi adalah 3 orang. Perbandingannya berarti 9 dibagi 3. Perbandingan 9 bagi 3 ini bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 3. Kalau 9 dibagi 3 sama dengan 3, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi perbandingan yang terkecil dari memakai topi dan tak memakai topi adalah 3 banding 1, yaitu yang B. Nomor 10. Hasil dari seperempat abad dikurang setengah dasawarsa tambah 12 tahun adalah berapa tahun? 1/4 abad berarti 1/4 dikali 100. 100 dibagi 4 sama dengan dicoret-coret. Ini artinya dibagi ya adik-adik ya. Bukan salah. 100 dicoret, 4 dicoret, artinya 100 dibagi 4. Hasilnya saya taruh di sini yaitu 25. 1 dikali 25 tetap 25. Setengah dasawarsa. 1 dasawarsa itu 10. Berarti kalau setengahnya ya 5. 1 kali 5 tetap 5. Ditambah 12 tahun. Tahun ke tahun tetap kali 1 aja. Jadi ini hasilnya 25, ini 5, ini 12. 25 dikurang 5 sama dengan 20. 20 ditambah 12 sama dengan 32 tahun. Jawabannya adalah yang D. Nomor 11. Pak Hendra memiliki sepetak tanah seluas 0,05 ha. Ia akan membangun 3 rumah petak dengan luas masing-masing 50 m² dan sebuah toko seluas 1,9 are. Luas tanah Pak Hendra yang tidak dibangun, berarti sisanya ya adik ya. 0,05 ha dikurang 3 kali 50 dikurang 1,9 are. 0,05 itu 5/100, karena di belakang koma ada 2 angka, dikali 1 ha itu sama dengan 10.000 meter persegi. Berarti 5/100 dikali 10.000, hasilnya adalah 500. Kemudian dikurang 3 kali 50, 3 kali 5 150 dikurang 150. Kemudian 1,9 are berarti 19/10, karena di belakang koma ada 1 angka, berarti per 10. 1 are dirubah ke meter persegi itu 100. Jadi 100 dibagi 10
dikali 19, jawabannya adalah 190. Jadi 500 meter persegi dikurang 150 meter persegi dikurang 190 meter persegi, hasilnya adalah 160 meter persegi, yaitu yang B. Nomor 12. Dua buah tangki dengan volume masing-masing 2 meter persegi terisi penuh air. Air dari kedua tangki tersebut kemudian dialirkan hingga tersisa 1.100 liter pada setiap tangki. Jadi satu tangki itu tersisa 1.100 liter. Banyak air yang dialirkan dari kedua tangki tersebut adalah, jadi ceritanya ada totalnya tadi, mana sih tadi? Dua buah tangki masing-masing masing-masing soalnya ya adik-adik ya. Baiklah, mana tadi? Nah, 2 meter persegi, 2 meter pangkat 3 atau 2 meter kubik ini kalau dijadikan ke liter atau dm pangkat 3, turun satu tangga berarti dikali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena dia meter pangkat 3. 3 itu kan nolnya 3, adik. Berarti 2 dikali 1000 sama dengan 2000 dm pangkat 3 atau 2000 liter. Kalau ada 2 tangki berarti ya tinggal dikalikan 2 dikali 2000 sama dengan 4000 liter. Sisanya adalah 1100 liter dikali 2 tangki sama dengan 2200 liter. Yang dialirkan berarti ya 4000 liter ini tadi dikurang dengan sisa yang ada di tangki 2200 liter. 4000 liter dikurang 2200 liter sama dengan 1800 liter. Jawabannya adalah yang B. Nomor 13, sebuah kolam ikan diisi air melalui sebuah selang selama 0,5 jam. Jika debit air yang mengalir dalam selang 10 liter per menit, volume air yang telah mengalir sebanyak... waktunya adalah 0,5 jam. 0,5 jam ini setengah jam ya Dadi ya. Berapa sih setengah jam itu? 0,55 per 10 dikali 1 jamnya 60. 60 dibagi 10, 6. 5 kali 6 sama dengan 30 menit. Itu caranya. Padahal kita udah tahu ya dari 1 jam 60 menit. Kalau setengah jam berarti 30 menit ya. Kalau 1 menit ada mengalir 10 liter, berarti kalau 30 menit ya tinggal dikalikan 30 dikali 10 sama dengan 300 liter. Jawabannya yang C. Nomor 14. Sebuah bangun datar memiliki ciri-ciri berikut: memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, sepasang sudut yang berhadapan sama besar, dan kedua diagonal tidak sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Bangun datar tersebut adalah jawabnya B, layang-layang. Nomor 15. Luas bangun berikut adalah, itu trapesium adik-adik. Cara menghitungnya, rumusnya adalah atas ditambah bawah dikali tingginya dibagi 2. Atasnya adalah 28, bawahnya adalah 44, dikali tingginya 22 dibagi 2. Ini atas dan bawahnya dulu ditambahkan, 28 tambah 44 sama dengan 72, baru dikali 22, baru dibagi 2. 22 dicoret dan 2 artinya 22 dibagi 2 sama dengan 11. 72 dikali 11 sama dengan 792 cm pangkat 2, yaitu jawabnya yang C. Nomor 16. Luas bangun berikut adalah, ini ada 2 bangun, yaitu bangun persegi panjang dan setengah lingkaran. Yang mana kita? Benar ya, nomor 16 ya. Nomor 16, luas A-nya adalah persegi panjang, berarti panjang kali lebar 42 dikali 56 sama dengan 2352 cm pangkat 2. Sedangkan luas yang B adalah setengah lingkaran, berarti rumusnya setengah kali pi kali R kali R. Setengah dikali 22 per 7 kali 21 kali 21. 21 dicoret dengan 7 artinya 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. 22 dicoret dengan 2 artinya 22 dibagi 2 hasilnya adalah 11. 1 dikali 11 dikali 3 dikali 21 hasilnya adalah 693. Kemudian yang ini tadi 2352 ditambah 693 hasilnya adalah 3045 cm pangkat 2. Jawabannya yang B. Nomor 17. Perhatikan sifat-sifat bangun ruang berikut ini: memiliki 5 sisi, terdiri atas 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan sebuah alas berbentuk segi 4. Memiliki 8 rusuk, memiliki 5 titik sudut. Bangun ruang yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah jawabannya, mana tadi adik-adik? Jawabannya adalah yang C, 5 segi 4. 18. Luas permukaan kubus berikut adalah, kubus itu mempunyai 6 sisi, berarti cara mencari luasnya adalah 6 dikali sisi dikali sisi. 6 dikali 26 dikali 26 hasilnya adalah 4056 cm pangkat 2, yaitu yang C. Nomor 19. Volume bangun berikut adalah, ini bangun 5 segi 4.
Volume 5 rumusnya adalah sepertiga kali sisi kali sisi kali T. Sepertiga dikali sisinya 20 kali 20 kali tingginya 24. 24 dicoret dengan 3, artinya 24 dibagi 3 hasilnya 8. 1 kali 20 kali 20 kali 8 hasilnya adalah 3200 cm pangkat 3, yaitu yang A. Nomor 20, sebuah kaleng berbentuk tabung memiliki ukuran diameter alas 14 cm. Kaleng tersebut diisi minyak goreng hingga setengah bagian. Jika volume minyak goreng di dalam kaleng 1540 ml, tinggi kaleng tersebut itu berapa? Caranya, kalau diameternya 14 berarti jari-jarinya dibagi 2. 14 bagi 2 sama dengan 7, jari-jarinya adalah 7. Setengah kaleng sama dengan 1540 ml. Kalau satu kaleng berarti atau penuh berarti 1540 dikali 2, yaitu 3080 ml. Nah, 3080 ml itu sama dengan 3080 cm pangkat 3. Jadi untuk menghitung volumenya adalah pi kali R kali R kali T. Volumenya adalah sudah tahu 3080. Pi-nya 22/7, R-nya 7, R-nya 7, T-nya belum diketahui. 7 dan 7 dicoret, artinya 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. 22 kali 1 kali 7 kali T adalah 154 kali T. Jadi cara mencari T adalah 3080 ini tadi dibagi dengan 154, hasilnya adalah 20 cm C. Jadi tingginya 20 cm, adik-adik begitu. Silahkan di stop videonya ya dan dicatat jawabannya. Nomor 21, sudah 16 menit. Jangan ngantuk ya adik-adik ya. Data banyak siswa yang lulus dari SD Merah Putih selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Diagram batangnya silahkan ini harusnya dipelototin ya adik-adik. Jangan jeli. Nanti kalau pas adik-adik ada ujian nasional seperti ini harus dicocokkan dengan data yang di atas ini dengan jeli. Saya untuk saat ini langsung aja kasih tahu ya. 21 jawabannya adalah yang B. 22. Diagram garis berikut menyajikan data penjualan motor di sebuah showroom selama 5 bulan. Penjualan motor tertinggi ini mah gampang ya, jadi tinggal tengok yang tertinggi apa. Ini bulan April. Jawabnya adalah C, April. Nomor 23, perhatikan diagram lingkaran data pengunjung perpustakaan di SD Merah Putih selama 5 hari berikut. Jika jumlah seluruh pengunjung selama 5 hari 100 orang, selisih pengunjung paling banyak dan paling sedikit adalah. Jawabannya yang paling banyak adalah 108 derajat, paling sedikit 36 derajat. Selisihnya berarti ya 108 dikurang 36 sama dengan 70 derajat. Baru 70 derajat dibagi 360 derajat. Kenapa dibagi 360 derajat? Karena lingkaran itu total besar sudutnya adalah 360 derajat. Dikali 100 jumlah muridnya. Ini 72 per 360 disederhanakan, sama-sama dibagi 72. 72 dibagi 72, 1. 360 dibagi 72, 5. 1 per 5 dikali 100. 100 dan 5-nya dicoret. Bukan salah adik-adik, sekali lagi. 100 dicoret dan 5 ini artinya 100 dibagi 5 sama dengan 20. 1 kali 20 sama dengan 20. Jawabannya adalah yang B. Nomor 24. Berikut adalah data lomba mata pelajaran yang diikuti oleh 20 siswa SD Merah Putih di tingkat kecamatan. Silakan baca sendiri ya adik-adik datanya. Hemat energi saya. Modus dari data tersebut adalah kita pilih mana yang sering muncul, apakah IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia. Ya, yang sering muncul jawabannya adalah yang D, matematika. 25 data nilai hasil ulangan matematika 30 siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Sebanyak 8 siswa mendapat nilai 6, 10 siswa dapat 7, 7 siswa dapat 8, dan sisanya mendapat nilai 9. Rata-rata nilai dari data tersebut adalah ini 6, yang dapat nilai 6, 8 orang berarti 6 kali 8, 48. Yang dapat 7, 10 orang berarti 7 kali 10 orang, 70. Yang dapat nilai 8, 8 kali 7 orang, 56. Yang dapat nilai 9, 9 kali 5 orang sama dengan 45. Total nilainya adalah 48 tambah 70 tambah 56 tambah 45 baru dibagi 30 murid adik-adik. Jadi total nilainya adalah ini ditotalin, total muridnya 30. Jadi rata-ratanya adalah 219 dibagi 30 sama dengan 7,3. Jawabnya adalah B. Kita langsung saja ke Romawi 2. Nih.
Hasil dari 24 tambah 15 pangkat 2. 24 pangkat 2 artinya 24 kali 24 sama dengan 576. 15 pangkat 2 artinya 15 kali 15 hasilnya 225. Kalau ditambahkan 576 tambah 225 hasilnya adalah 801. 27 sepetak tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 24 meter dan lebar 18 meter. Jika tanah tersebut digambar dengan skala 1:200, luas tanah tersebut ada pada gambar adalah. Skalanya 1:200 untuk mengukur panjangnya. Panjang sebenarnya ada 24 dikali 100 karena mau jadikan ke cm, baru dibagi dengan skalanya 200. 100 bagi 200, 100-nya nolnya dicoret, tinggal 24 bagi 2 sama dengan 12 cm. Jadi panjang di gambar adalah 12 cm. Lebarnya yang sebenarnya 18 dikali 100 untuk dijadikan ke cm, baru dibagi skalanya 200. 18 bagi 2 sama dengan 9 cm. Jadi luas tanah pada gambar adalah luas panjang kali lebar 12 cm kali 9 cm sama dengan 108 cm persegi. Nomor 28, perhatikan gambar berikut. Ini harus ada yang ditanyakan adik-adik. Ini bisa jadi persepsinya adalah kita hitung setengah lingkaran dan ditambah ini garis nih ya. Tambah garis diameternya atau tidak, itu aja. Kalau ditambah ya hasilnya berbeda dengan kalau nggak ditambah. Saya punya ditambah adik-adik ya. Mana tadi ya? Nih, kalau setengah lingkaran ya berarti kalau satu lingkaran itu rumusnya adalah pi kali d. Kalau setengah lingkaran ya berarti setengah kali pi kali d ditambah 42. 42 ini yang ininya adik-adik ya. Jadi kalau keliling kan begini berarti. Nah, namanya keliling kalau adik-adik berdiri dari sini mengelilingi ini ya harus kembali lagi ke sana, itu namanya keliling. Kalau cuma begini nggak mengelilingi dong. Ya itu menurut saya ya adik-adik ya. Nanti tanya gurunya, ibu, bapak ini dihitung juga apa enggak? Kan kita kelilingin tuh. Ibaratnya ini taman kan adik-adik ya. Kalau dikelilingi harusnya setengah lingkaran ditambah satu garis ini. Oke, saya mengelilingi beneran ya adik-adik ya. Berarti setengah lingkaran setengah kali pi kali d tambah 42. Setengah kali 22/7 kali 42. 42 dan 7 dicoret, artinya 42 dibagi 7 sama dengan 6. 22 dan 2 dicoret, artinya 22 dibagi 2 sama dengan 11. Jadi 1 kali 11 kali 6 ditambah 42. Hasilnya 66 ditambah 42 yaitu 108 cm. Lanjut ke nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Volume bangun gabungan tersebut adalah, anggap aja yang atas ini adalah V1, yang bawahnya V2. V1-nya kubus, berarti sisi kali sisi kali sisi, 15 kali 15 kali 15 sama dengan 3375 cm pangkat 3. V2-nya adalah kubus, kok kubus lagi sih, balok. Berarti panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 32 kali 15 kali 20 sama dengan 9600 cm pangkat 3. Lalu digabungkan adik-adik. 3375 ditambah 9600 hasilnya adalah 12975 cm. No kan, pangkat 2 salah adik-adik. Yang benar adalah cm pangkat 3. Nomor 30, lanjut. Data banyak penjualan 4 jenis buah di sebuah swalayan selama seminggu disajikan dalam diagram berikut. Pertanyaan rata-rata. Oke. Apel 30, jeruk 60, anggur 40, mangga 50. Kalau jumlahkan 180. Ini ada berapa buah? Kita hitung tadi 1, 2, 3, 4. Berarti rata-ratanya adalah 180. Jumlah semua buahnya dibagi 4 jenis buah. 180 dibagi 4 hasilnya adalah 45 kg. Nomor 31. Uraian. Ibu memiliki persediaan setengah kilogram tepung terigu. Ibu kemudian membeli lagi 1/3/4 kg tepung terigu. Sebanyak 0,75 kg tepung terigu digunakan untuk membuat kue. Berapa kilogram sisa tepung terigu ibu? Berarti nanti setengah kali udahlah di sini aja ya. Setengah tambah 1/3/4 dikurang 0,75. Ini yang masih pecahan-pecahan biasa dan campuran ini kita jadikan ke pecahan desimal aja ya. Adik-adik, setengah itu sama dengan 0,5. 1/3/4 itu sama dengan 1,75. Jadi kalau 0,5 ditambah 1,75 dikurang 0,75 sama dengan hasilnya adalah 1,5 kg. Mudah sekali.
Nomor 32, seorang pedagang memasukkan 3/4 kg jeruk, setengah kilogram anggur, 5 Hg duku ke dalam sebuah kantong. Berapa banyak? Pertanyaannya berapa mana tadi? Berapa gram berat semua buah yang dimasukkan ke kantong tersebut? Nomor 32 yaitu 3/4 kg tambah 1/2 kg tambah 5 Hg. 3,34 itu 3,75 kilogram ke, mau jadikan ke apa tadi ya? Ke gram ya. Ya berapa gram? Kilogram ke gram itu 1000 adik-adik. Jadi 3,75 itu 375 per 100 dikali 1000. 100 nolnya dicoret 2, nolnya coret 2. Jadi 375 kali 10 sama dengan 3750. Sementara yang setengah kilogram, 1 kilogram ke gram itu 1000. Berarti setengah kali 1000. Ini 10 coret dengan 2, 10 bagi 2 5, berarti setengah kilogram itu 500 gram. Ini 5 Hg, Hg ke gram itu kali 100 adik-adik, berarti 5 kali 100 sama dengan 500 gram. Jadi kalau ditotalkan 3750 gram tambah 500 gram tambah 500 gram lagi hasilnya 4750 gram. Silahkan stop videonya dan dicatat jawabannya. 33, dengan mengendarai sepeda motor, Kak Adit menempuh jarak 120 km dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jika Kak Adit berangkat pukul 7.30, pukul berapa Kak Adit akan tiba di tujuan? Sebelum kita ngomongin tiba, kita ketahui dulu jaraknya 120 km, kecepatannya 50 km per jam. Berangkatnya jam 7.30, tibanya jam berapa? Sebelum kita ngomongin tiba, kita harus cari tahu dulu waktu dari jaraknya itu, berapa waktunya itu. Cara mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya tadi 120 taruh di sini km. Kecepatannya tadi 50 km per jam taruh di sini adik-adik. Km dan km ini dicoret karena kembar, dibagi pula itu. Habis, tinggallah jam. Namanya waktu kan satuannya jam. Tinggallah 120 dibagi 50 hasilnya adalah 2,4 jam. 2,4 jam ini ada sisanya yaitu 2 jam sama menit. Cara mencarinya adalah 2,4 jam, berarti 2 jam ditambah 0,4 jam. 0,4 itu 4 per 10 dikali 1 jam 60. 60 dibagi 10, 6. 6 kali 4, 24. Satuannya bukan jam lagi tapi menit, kalau depannya masih jam. Berarti 2 jam 24 menit. Kalau tadi katanya berangkat jam 7.30, waktunya yang dibutuhkan adalah 2 jam 24, berarti kalau ditambahkan seperti ini adik-adik. Jadi dia tiba, ini 30 menit tambah 24 menit, 54 menit. Jam 7 tambah 2 jam, jam 9. Berarti datangnya jam atau tibanya jam 9.54. Begitu caranya adik-adik. Yang nomor 34. Endra bersama ayahnya membuat layang-layang dengan ukuran seperti gambar. Tentukan luas layang-layang yang dibuat. Gampang adik-adik. Luas layang-layang itu rumusnya D1 kali D2, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1-nya 28, diagonal 2-nya 36 dibagi 2. 28 dicoret dengan 2, artinya 28 dibagi 2 sama dengan 14. 14 kali 36 sama dengan 504 cm pangkat 2. Dan yang terakhir, nomor 35. Berikut adalah data hasil panen tomat di sebuah desa dalam waktu 5 tahun. Sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Yang ini sudah saya kasih tahu di sini aja langsung ya adik-adik ya nih. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Nah, diagram lingkarannya seperti ini adik-adik. Adik-adik buat diagram lingkaran ini harus menggunakan busur. Ini 80 derajat ya, harus menggunakan busur pokoknya adik-adik ya. Ikutin derajat-derajatnya yang ada di sini adik-adik. Ini derajat-derajatnya ini kalau ditotalkan adalah 360 derajat. Pas sesuai dengan jumlah atau besarnya sudut yang ada di lingkaran. Oke adik-adik, baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Dan jangan lupa juga ikutin saya di Instagram Kurniawan813. Bagi yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan buku SPM plus US untuk anak SD tahun 2022. Tahun 2022. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.